Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelasku online, belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Baik teman-teman, kita masih melanjutkan kajian tafsir buku 4 yang berisi tentang pedoman kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan angka kreditnya bagi ASN guru. Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana ruang lingkup dari PKP. Nah, kali ini kita akan membahas per item dari unsur PKP, yaitu pengembangan diri, ada publikasi ilmiah, dan yang terakhir adalah karya inovatif. Nah, di video kali ini dan selanjutnya nanti kita akan bahas lebih detail lagi subunsur pengembangan diri itu apa saja, subunsur publikasi ilmiah itu apa saja, dan subunsur dari karya inovatif itu apa saja. Nanti kita akan bahas satu persatu, dan ini adalah materi yang paling penting pada saat kita akan mengajukan pemberkasan untuk kenaikan pangkat. Simak terus video ini teman-teman, jangan lupa like video ini jika suka, dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Baik, kita akan membahas tentang pengembangan diri. Apa sih teman-teman pengembangan diri itu? Pengembangan diri adalah sebuah kegiatan atau upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri. Apa yang dimaksud dengan profesionalisme diri itu teman-teman? Yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh seorang guru berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dicanangkan oleh pendidikan nasional serta perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan atau seni. Nah, di sini teman-teman, di masa pandemi seperti ini, pengembangan diri ini sangat perlu kita lakukan untuk mengupgrade diri kita tentang bagaimana kita belajar pembelajaran daring yang selama ini sebelum pandemi kita belum pernah bahkan, atau ada teman-teman yang pernah melakukan tapi belum maksimal. Nah, kali ini kita harus mengupgrade diri dengan menambah pengetahuan kita tentang pembelajaran daring. Nah, ini adalah salah satu upaya pengembangan diri. Termasuk kita mengenal teknologi-teknologi atau ilmu pengetahuan yang kekinian. Misalnya banyak sekarang guru-guru yang menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran teman-teman, atau sebagai media kelas virtual yang digunakan untuk menjembatani guru dengan siswa. Nah, ini adalah bagian dari pengembangan diri. Nah, kegiatan tersebut dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan teman-teman. Pelatihan diklat ini ada dua, yaitu ada fungsional dan ada teknis, atau melalui kegiatan kolektif guru. Jadi pengembangan diri dilakukan dengan dua cara, yaitu diklat teman-teman dan kegiatan kolektif guru. Nah, secara rinci mari kita lihat diklat itu seperti apa dan kegiatan kolektif guru itu seperti apa. Yang pertama teman-teman, kita akan bahas dulu pendidikan dan latihan fungsional teknis, atau nanti kita sebut dengan diklat. Diklat barangkali teman-teman sudah sering melakukan atau bahkan terlalu sering melakukan ini. Diklat apapun tentu yang ada hubungannya dengan tugas pokok seorang guru. Nah, diklat fungsional itu seperti apa teman-teman? Diklat fungsional adalah sebuah kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru dan atau pemantapan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang sesuai dengan profesi guru, yang nanti tentu muaranya adalah bermanfaat dalam pelaksanaan tugas guru. Melalui apa teman-teman? Melalui lembaga yang memiliki izin penyelenggaraan dari instansi yang berwenang. Nah, di sini teman-teman, jadi maksud dari diklat di sini adalah bagaimana kita mengembangkan diri dalam hal keprofesian kita sebagai seorang guru. Tidak boleh lepas dari itu kalau kita bicara tentang diklat pengembangan diri. Nah, bagaimana cara mengikutinya teman-teman?
guru dapat mengikuti kegiatan diklat fungsional ini atas baik dari penugasan kepala sekolah maupun atas kehendak sendiri, tentu setelah mendapatkan izin dari atasan. Biasanya hal ini teman-teman, kalau dari sekolah, penugasan dari sekolah, kita biasanya menerima undangan dari misalnya P4TK atau LPMP, LP2KS, atau dari Kemdikbud sendiri misalnya. Nah, ini undangan bisa by name, jadi langsung ditunjuk, ya, langsung ditunjuk dari undangan itu kita ditunjuk. Ada yang atas nama sekolah, jadi terserah kepala sekolahnya mau menunjuk siapa. Nah, biasanya seperti itu. Yang kedua teman-teman, yang kedua yaitu atas inisiatif kita sendiri untuk mengembangkan. Jadi apa yang kita butuhkan itu kita bisa mencari diklat-diklat yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Contoh misalnya, sekarang kita memerlukan bagaimana konsep pembelajaran daring, maka kita mencari pengembangan diri yang sesuai dengan pembelajaran daring. Apakah penggunaan kelas virtual atau cara membuat soal daring, dan apapun itu yang kita perlukan. Jadi kita tidak menunggu dari undangan instansi-instansi pemerintah, karena itu sangat terbatas dan biasanya orang-orang tertentu yang ditunjuk. Nah, biasanya untuk mendapatkan izin dari atasan ini, kita mengajukan yang dinamakan dengan undangan dari penyelenggara kegiatan yang kita ikuti. Contoh misalnya, teman-teman mengikuti dari P3G, maka teman-teman mendaftarkan diri, nanti akan dibuatkan surat undangan dari P3G. Nah, surat undangan itu yang kita gunakan untuk mendapatkan izin dari atasan, karena kita bicara tentang lembaga, jadi perlu legal formalnya, biasanya dalam bentuk undangan, sehingga kepala sekolah atau sekolah akan memberikan surat tugas kepada Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan atau mengikuti diklat. Nah, diklat ini bentuknya seperti apa? Kegiatan ini dapat berupa kursus teman-teman, pelatihan, penataran, dan dengan durasi 30 jam yang diselenggarakan oleh penyelenggaranya siapa saja, bisa Kemdikbud teman-teman, atau pemerintah daerah. Biasanya kita diundang oleh Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan pada lembaga diklat yang ditunjuk seperti P4TK, LPMP, LP2KS untuk kepala sekolah, pada diklat daerah pada saat kita mengikuti prajabatan, terus lembaga diklat yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk P3G diperbolehkan teman-teman, karena termasuk lembaga diklat yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk di dalamnya adalah perguruan tinggi yang mendapatkan izin operasional dari pemerintah dan pemerintah daerah. Biasanya dalam bentuk izin dari misalnya Kementerian Hukum dan HAM atau dari pemerintah daerah. Nah, ini bisa kita lakukan, jadi tidak harus dari lembaga-lembaga pemerintah saja. Nah, kegiatan kolektif guru ini teman-teman bisa dalam bentuk IHT, biasanya in-house training, jadi sekolah mengadakan sendiri yang melibatkan seluruh guru selama 1-3 hari penuh teman-teman, atau setara dengan 8-12 jam pelajaran. 1 jamnya yaitu 45 menit, yaitu kurang dari 30 jam. Nah, apa saja sebenarnya teman-teman ruang lingkup yang bisa kita ikuti dalam diklat teman-teman? Nah, kita bisa ikuti dalam diklat fungsional maupun kegiatan kolektif. Kita akan lihat apa saja ruang lingkupnya atau tema-tema yang bisa kita ikuti. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi pedagogik teman-teman tentang pembelajaran dan profesionalisme dalam rangka kegiatan guru. Jadi kalau misalnya ada seminar, misalnya seminar PTK, kita bisa ikuti itu teman-teman. Bagaimana kita mendapatkan informasi atau pengetahuan penting tentang bagaimana model-model pembelajaran kekinian yang unik, yang mampu memaksimalkan keaktifan, motivasi maupun hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu penyusunan kurikulum, RPP dan bahan ajar.
tentu hal ini sangat penting bagi seorang guru untuk membuat perangkat pembelajaran, teman-teman. Yang selanjutnya adalah penyusunan program kerja dan atau perencanaan pendidikan. Kita misalnya punya kewajiban untuk membuat SKP misalnya bagi ASN, atau kita membuat perencanaan 1 tahun ke depan. Nah, ini bisa kita gunakan, atau membuat pedoman guru misalnya. Nah, ini bisa kita ikuti, teman. Yang keempat yaitu pengembangan metodologi mengajar. Nah, ini sangat banyak ketika kita mengembangkan diri atau mengambil ilmu atau mengembangkan diri dalam hal-hal pembelajaran yang menarik yang dilakukan oleh orang, kita bisa duplikasi, teman-teman. Yang selanjutnya apa saja, teman-teman? Nah, ini sampai L, yaitu peningkatan proses hasil pembelajaran peserta didik. Tentu pada saat kita melakukan pembelajaran, penilaian ini sangat penting, teman-teman. Nah, kita diperbolehkan untuk mengembangkan diri dalam bentuk diklat maupun kolektif. Yang F, penggunaan pengembangan teknologi informasi dalam pembelajaran. Hal ini TIK, ya, peran TIK dalam bentuk pembelajaran daring sangat diperlukan, teman-teman, pada saat pandemi seperti ini. Membuat video pembelajaran, bagaimana kita merekam layar, bagaimana kita mengedit video, dan seterusnya, teman-teman. Hal ini mutlak diperlukan bagi seorang guru pada saat ini. Walaupun nanti di luar pandemi kita juga akan sangat memerlukan itu. Inovasi proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah peningkatan kompetensi profesional. Nah, ini dia, teman-teman, penulisan publikasi ilmiah. Ini yang dilakukan oleh P3G, teman-teman, untuk menjembatani guru yang kesulitan atau bahkan tidak maksimal dalam membuat publikasi ilmiah. Jadi P3G berusaha untuk mengembangkan ini. Kita akan lebih fokus ke pengembangan diri, publikasi, dan karya inovatif. Terus pengembangan karya inovatif ini juga menjadi agenda dari P3G, membuat kumpulan puisi, cerpen, dan sebagainya yang kami fokus di dalam bentuk karya buku. Yang selanjutnya adalah kemampuan untuk mempresentasikan hasil karya. Jadi ini sangat penting, teman-teman. Biasanya kalau dalam seminar PTK, bagaimana cara membuat makalah misalnya, dalam membuat presentasi, dalam hal teknik mempresentasikan. Dan yang terakhir adalah peningkatan kompetensi yang lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi guru. Nah, ini, teman-teman, hal yang sangat penting, tema-tema yang bisa kita ambil dalam melaksanakan pelatihan atau mengikuti pelatihan. Dan yang paling penting bagi teman-teman MGMP, tema-tema yang ada ini bisa kita manfaatkan, karena kegiatan kolektif guru itu yang paling mudah jika sebagai seorang guru tergabung di dalam KKG maupun di MGMP. Nah, bagaimana dengan angka kreditnya, teman-teman? Kita akan lihat. Nah, durasi diklat fungsional dan angka kreditnya kita akan lihat di tabel berikut ini. Yang pertama, teman-teman, saya dari atas dulu. Lebih dari 960 jam, angka kreditnya 15. Saya pernah mengikuti ini, teman-teman, dalam diklat keahlian ganda. Waktu itu jamnya sekitar 1400-an, teman-teman, 1440 jam. Ini saya dinilai 15 waktu itu. Jadi lebih dari 960 jam. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 tahun waktu itu. Nah, kegiatan selanjutnya adalah 641 sampai 960, nilainya 9, teman-teman. 481 sampai 640, nilainya 6. 181 sampai 480, nilainya 3. 81 sampai 180, nilainya 2. Dan yang terakhir adalah 30 sampai 80, nilainya 1. Nah, biasanya teman-teman kita mencari diklat yang ini ya, antara 30 sampai 80, teman-teman. Biasanya kita mengikuti yang minimum ini. Nah, yang minimum ini. Makanya teman-teman kalau mengikuti diklat, cari yang minimum 30 CP, teman-teman, yang nilainya 1. Nah,
selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana pelaporannya agar video ini tidak panjang teman-teman. Jadi pengembangan diri dalam bentuk diklat dan kegiatan kolektif guru teman-teman. Kalau yang ini kita lebih khusus ke diklat fungsionalnya. Jadi temanya itu seperti itu, tujuannya seperti itu, angka kreditnya seperti ini. Nah, ini penting kita pahami teman-teman. Bagaimana nanti bentuk pelaporannya kita akan bahas di video selanjutnya. Like jika suka video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa di-share ke teman-temannya agar teman-teman juga bisa mendapatkan pengetahuan tentang buku 4 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.